Sukihotu Namo Buddhaya. Halo adik-adik Buddhis kelas 2. Ada Ryu, Kimi, dan Orlan. Semoga kalian sehat dan ceria di rumah. Kemarin sudah mengerjakan PTS. Pak Yanto bangga dengan kalian karena nilainya bagus-bagus. Nilainya bagus, Pak Yanto percaya kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, videonya boleh di stop dulu dan berdoa. Adik-adik silahkan berdoa, tenang dulu sebentar, dan bermeditasi sebentar. 2 menit ya. Nah, kita lanjutkan pelajarannya. Sudah berdoa, sudah bermeditasi, jadi lebih siap, lebih tenang untuk belajar. Pelajaran yang ketiga adalah jujur. Setelah belajar ini, Pak Yanto berharap adik-adik berani jujur dalam ucapan maupun perbuatan. Adik-adik bisa tahu akibatnya kalau tidak jujur. Tahu manfaat kalau kita berkata jujur dan menyebutkan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk berkata jujur. Diawali kisah. Ada Rahula, itu adalah anak Pangeran Gotama. Rahula ini waktu umur 7 tahun sudah menjadi samanera. Jadi sudah seperti Bante, seperti biku, pakai jubah, kepalanya digundul ya. Tetapi Rahula ini suka berbohong kepada murid-murid Sang Buddha yang lain. Sang Buddha tahu, kemudian Sang Buddha menasihati Rahula. Apa yang diucapkan oleh Sang Buddha, kita tidak boleh berbohong walaupun hanya bercanda. Nah, setelah itu Rahula tidak pernah berbohong lagi. Rahula rajin belajar, rajin meditasi, rajin melakukan hal-hal baik. Setelah itu Buddha menobatkan, memberi prestasi kepada Rahula sebagai siswa yang unggul dalam kemauan belajar. Karena rajin sekali belajarnya untuk menjadi lebih baik. Nah, Buddha mengajarkan kita untuk jujur. Buddha melarang kita untuk berbohong. Karena Buddha sendiri tahu betul, kita tahu betul kalau berbohong bisa celaka. Berbohong bisa menyakiti orang lain, mencelakai diri sendiri. Makanya kita ini harus benar kalau mengucapkan sesuatu. Karena bohong itu tidak sesuai dengan hukum alam. Nanti kalau sering berbohong, maka lingkungan kita, alam kita tidak akan bersahabat dengan kita. Jadi berusahalah untuk berkata jujur. Tetapi jujur itu dikatakan, dilakukan dengan sopan dan santun. Jangan asal jujur saja ya. Nah, kemudian ada kisah lagi. Kisah penggembala dan serigala. Pak Yanto tidak mau ceritakan tentang kisah penggembala dan serigala ini. Pak Yanto minta adik-adik untuk membaca dan menceritakan kisah tentang penggembala ini. Ini sebagai tugas untuk pelajaran hari ini.
menceritakan kisah pengembala. Nah, inti dari cerita itu Pak Yanto sampaikan tidak ya? Oh, jangan dulu. Adik-adik bisa sampaikan dulu. Apa sih pelajaran yang ada dalam kisah itu? Sebagai anak Buddhis, sebagai murid Sang Buddha, sebagai muridnya Pak Yanto, sebagai anaknya Papa dan Mama yang baik-baik, yang sangat berjasa kepada kita menjadi anak yang berbakti dengan cara berkata yang benar. Kita ini kan kalau dibohongi sakit hati, marah, kecewa, sedih. Apalagi kalau orang lain, papa mama kita, kalau kita bohongi pasti sangat sedih sekali. Kita menjadi anak yang kurang berbakti, yang tidak berbakti kalau berbohong kepada mereka. Maka sebagai orang yang paling dekat dengan kita, yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita, yaitu papa mama, kita selalu berusaha untuk jujur kepada mereka. Boleh curhat kalau ada masalah dengan teman, masalah dengan siapapun, atau dengan tugas-tugasnya. Adik-adik sampaikan kepada papa dan mama. Nanti mereka yang sudah bijaksana itu akan memberikan nasihat yang betul, yang benar. Ya, adik-adik siap untuk mendengarkan. Oke, Pak Yanto kira untuk pelajaran ini cukup itu ya. Kemudian ingat tugasnya dikerjakan, menceritakan kisah pengembala. Dibikin video saja ya, biar Pak Yanto bisa upload, tidak perlu edit lagi di Facebook, di YouTube. Nanti beberapa tahun kemudian saat kalian sudah gede-gede, kalian bisa akses kenangan-kenangan waktu belajar agama Buddha dengan Pak Yanto. Oke, demikian Pak Yanto berdoa yang terbaik untuk kalian dan keluarga. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.